Sampurasun. Hari ini kita akan bahas tentang Kasundaan ya. Jadi tatanan nilai Kasundaan di masyarakat Sunda ini sudah mulai berlangsur ditinggalkan ya. Filosofi Awi yang begitu luar biasa sebagai penanda manusia mulai dari lahir hingga kematian sudah tidak ada lagi ya. Banyak masyarakat yang saat ini menggunakan ikat, baju pangsi atau baju kampret yang berwarna hitam, dan penanda kesundaan lainnya, tapi semua itu baru sebatas pemantas atau aksesoris untuk menunjukkan bahwa dirinya orang Sunda. Namun dalam tatanan kehidupan keseharian seperti someah kadekasema, silih asa, silih asi, silih asuh, dan ungkapan maupun pepatah Sunda ini sudah semakin dilupakan. Maka sudah saatnya lah kita harus segera mulai untuk mengembalikan jati diri Kasundaan ini ya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Kasundaan merupakan presentasi positif dari akar budaya masyarakat yang terakumulasi sejak ratusan tahun yang lalu ya. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi moral ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prinsip keadilan. Salah satunya adalah falsafah Kasundaan dan makna bambu dari budaya suku Sunda di Jawa Barat. Tidak ada salahnya jika kita mencoba menjadikan adat budaya warisan leluhur Sunda yang tidak bertentangan dengan agama dan alam ya, sebagai salah satu mahaguru yang terbaik untuk belajar memaknai jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan budaya Kasundaan, dan bambu banyak menyiratkan makna filosofis. Kasundaan selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khususnya ajaran agama Islam ya. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter Sunda yang dimaksud adalah cager, bager, bener, singer, dan pinter. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat yang bermukim di Jawa bagian barat gitu ya, atau orang Sunda. Sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Pajajaran hingga saat ini gitu ya. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap silih asih, silih asah, silih asuh ya. Artinya harus saling mengasihi, saling menyayangi ya, saling mengajari dan saling mengasuh hingga tercipta suasana hidup masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan. Hubungan antara manusia dengan manusia tidak lepas juga dengan hubungan manusia dengan bangsa dan negara. Menurut pandangan hidup orang Sunda, hendaknya didasari oleh sikap yang menjunjung tinggi hukum, membela negara, dan menyuarakan hati nurani rakyat. Pada dasarnya, tujuan hukum yang berupa hasrat untuk mengembalikan rasa keadilan bersifat menjaga kedamaian dan menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Pada mitologi masyarakat Sunda, Awi atau bambu berarti ilmu asal mula kehidupan. Awi A-nya berarti ilmu, W-nya yang berarti iwiwitan, dan I-nya yang berarti ingsun medal. Jadi jika didefinisikan keseluruhannya menjadi ilmu asal mula kehidupan orang Sunda. Pada awalnya dalam bahasa Sunda nama bambu disebut lengka, kirisik, bitung, atau buluh. Seiring dengan perubahan zaman, lengka dan buluh disebut awi atau bambu. Awi sebagai tumbuhan memiliki nilai fisik yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Di samping itu, bambu bagi masyarakat Sunda memiliki nilai filosofis yang dalam, memiliki nilai magis, dan memiliki daya pikat dan ikat sehingga banyak dijadikan perlambang atau simbol-simbol kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat Sunda di daerah-daerah pedesaan yang belum terkontaminasi oleh arus era modernisasi.
Gambaran di atas adalah bagaimana kehebatan awi atau bambu yang mampu mempersatukan seluruh bangsa tanpa melihat latar belakang. Dari mana asal, agama yang dianutnya, warna kulit, politik yang dipahaminya, hingga bambu menjadi alat pemersatu yang cukup tangguh. Ya. Bambu ketika mulai akan tumbuh hanya terlihat pucuk daunnya dan beberapa bonggol kecil yang kemudian dengan perlahan meninggi. Bambu belum menampakkan pertumbuhannya, padahal pada saat itulah akar-akar bambu tumbuh subur, dan dengan akar-akar itu pula pada dasarnya bambu sedang membangun fondasi. Kemudian setelah pertumbuhan akarnya selesai, barulah batang bambu akan muncul tumbuh, menjulang ke atas langit. Makna dari cara tumbuh bambu jika kita simak memiliki arti filosofis. Yang pertama adalah bahwa untuk memperoleh kesuksesan tidak ada jalan lain selain ketekunan dan kegigihan dalam berusaha. Artinya, kita harus terus memproses untuk berjuang. Proses perjuangan itu syarat dengan kerja keras, keringat, dan penderitaan. Filosofi bambu ini mengajarkan kita untuk setia menanam dan merawat, dan hasilnya tidak harus akan langsung kelihatan, tetapi selama kita terus maju dengan gigih dan berusaha, pada saatnya kita akan memetik hasilnya. Persis seperti suatu kata bijak, orang yang pergi ke ladang dengan cucuran air mata akan pulang bersama hasil panennya dengan sorak-sorai. Intinya, tidak ada kesuksesan sejati tanpa perjuangan. Yang kedua adalah soal karakter dan cara hidupnya. Bambu juga mengajari kita soal fleksibilitas. Jarang kita menyaksikan bambu roboh di tengah tumbangnya pohon-pohon lain akibat serangan angin kencang. Bambu tetap kokoh tak bergeming. Selain karena akarnya yang kuat, juga batangnya yang bergoyang bersama angin. Akibatnya dalam cuaca dan angin kencang, pohon bambu bergoyang dan mengeluarkan desis suara mengikuti irama angin, tapi tidak pernah tumbang. Sementara itu, pohon-pohon lain dengan batang lebih besar justru tidak kuat menghadapi ganasnya angin. Kasundaan dan bambu adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang memiliki nilai kearifan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang hakiki dan sangat relevan dengan falsafah jati diri bangsa yang harus kita hidupkan dan jaga tegaknya di masa saat ini. Itu saja pembahasan kita hari ini ya. Lain kali sambung lagi ya. Sampurasun.